Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Astiatu Budaya. Perkenalkan, nama saya Wismar Purwaningsi dari Reguler Kamis. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang terdiri dari Hana Catherine, Ramahwati, dan saya sendiri Wismar Purwaningsi. Di sini kami mendapatkan tugas dari Pak Edi Sofwan yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara atau bisa disebut dengan HTN. Kelompok kami memilih materi yang berjudul Partisipasi Masyarakat. Agar lebih lanjut dengan materi ini, kelompok kami akan menjelaskan sebagai berikut. Saya Rahmawati yang akan membacakan pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan sekolah dan rumah merupakan wujud partisipasi kamu di tempat tersebut. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah? Menurut Ahmad Wazir WS, di mana partisipasi merupakan suatu keterlibatan di mana seseorang yang secara sadar ke dalam interaksi sosial di dalam situasi tertentu. Pentingnya partisipasi di mana yang pertama adalah di mana partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna perolehan informasi yang mengenai suatu kebutuhan, sikap, dan kondisi masyarakat setempat di mana dengan tanpa adanya suatu kehadirannya, maka program pembangunan serta proyek strategis pembangunan bangsa akan gagal. Partisipasi ini memberikan peningkatan pemberdayaan setiap orang yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Yang akan membacakan materi selanjutnya yaitu Hana. Saya Hana yang akan lanjut menjelaskan materi tentang bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi harta, uang, benda, tenaga, buah pemikiran, keterampilan sosial, representatif, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun contoh dari partisipasi yang nyata ialah harta, benda, uang, keterampilan, tenaga. Adapun contoh dari partisipasi masyarakat yang tidak nyata adalah buah pemikiran, partisipasi sosial, partisipasi pengambilan keputusan, dan representatif. Perlu juga untuk diketahui bersama bahwa analisis pada proses partisipasi atau kontribusi dalam hal keikutsertaan masyarakat ini menjadi penting dikarenakan akan memperoleh suatu pembangunan ke dalam masyarakat yang mendapatkan hasil maksimal. Adapun maksud dari analisis yang disebut adalah tahapan pencairan atau pembentukan ide, di mana untuk memberi suatu perencanaan pembangunan dalam tahap yang harus dilihat dan diperhatikan adalah pada suatu proses pelaksanaan program tersebut yang harus didasarkan atau gagasan atau suatu ide yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Dalam partisipasi yang telah dibahas, ada beberapa cara yang efektif yang diterapkan oleh ASEAN Development Bank dalam suatu unsur kegiatan yang mereka laksanakan, di mana diantaranya ialah partisipasi dengan tahapan serta mengumpulkan informasi ujung pasif pada setiap skala partisipasi dari bawah sampai ke atas, yang ialah menyebarluaskan suatu informasi kepada para stakeholders untuk alasan dan lain alasan, maka lembaga sponsor memilih untuk mempertahankan suatu kekuatan yang akan diterima untuk menolak segala saran stakeholders. Baik, terima kasih. Yang akan melanjutkan materi selanjutnya Wismarin Purwaningsi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan serta pola peran serta masyarakat. Pada perkembangannya, di mana partisipasi terbagi menjadi dua. Pola yang pertama ialah pola partisipasi secara individu.
Dan yang pola kedua adalah pola partisipasi secara kelompok. Seseorang yang aktif dan juga inovatif dalam segala pembangunan akan sangat memberikan sumbangsi yang nyata bagi dirinya, keluarga, daerah, bangsa, dan negara dalam aspek peningkatan ekonomi dan spiritual. Kendati demikian, manusia merupakan makhluk sosial yang mana ini harus dikembangkan menjadi suatu kelompok atau anggota lainnya. Sehingga dengan terjadinya ini akan lahirlah suatu pola partisipasi masyarakat atau kelompok dikarenakan setiap kelompok memiliki suatu unsur dan elemen yang beraneka ragam, di mana antara perbedaan tersebut memiliki suatu interaksi yang akan kaya sebuah konsep. Pada pengembangannya, di mana partisipasi anggota secara kelompok perlu menggunakan pendekatan Participation Action Model atau bisa disebut dengan PAM yang dikembangkan oleh Prof. S. Camella untuk pengembangan Group Skill Management for Land Care, di mana metode ini dikembangkan atas dasar pertimbangan diantaranya yaitu ada tujuan dalam proses pembangunan ialah untuk dapat memberikan peningkatan kemampuan setiap anggota dan juga masyarakat. Dan ada juga setiap orang memiliki hak dan juga kewajiban yang sama untuk turut serta dalam berpartisipasi pada suatu proses pembangunan nasional. Dan ada juga dengan melalui pendekatan Participation Action Model. Diharapkan setiap orang dapat mengembangkan potensi dirinya dan siap untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Dan ada juga Participation Action Model dibutuhkan karena satu, pembangunan di zaman sekarang yang semakin kompleks. Dua, pemerintahan memiliki keterbatasan yang harus didukung sebagai contoh dari faktor terbatasnya harta benda, faktor usia, faktor pekerjaan, faktor pendidikan, dan faktor penghasilan. Angel mengatakan, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seorang dalam partisipasi yaitu ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan yang terakhir lamanya tinggal. Kesimpulan dari presentasi ini, partisipasi merupakan suatu hal kegiatan dalam konteks keikutsertaan dan masyarakat adalah warga negara yang bertempat tinggal mendiami suatu wilayah. Sehingga partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan hal keikutsertaan warga negara di suatu wilayah tempat berdiam untuk melakukan suatu pergerakan kenegaraan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat bisa dalam konteks partisipasi kemasyarakatan, partisipasi uang, partisipasi demokrasi, partisipasi politik, dan masih banyak lagi contoh dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada di setiap negara. Fungsi dan tujuan dari adanya sebuah peranan partisipasi masyarakat ini lebih menghidupkan kehidupan bernegara yang berdasarkan transparansi, independen, dan keadilan yang merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.